Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saudaraku, dimanapun berada, yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Insyaallah, di dalam kesempatan yang mulia ini, saya ingin menyampaikan sebuah kisah yang insyaallah mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita jadikan pelajaran di dalam kehidupan kita. Saya teringat kisah ini karena adanya kejadian yang luar biasa di negara tercinta kita ini, yaitu tragedi bola yang kemarin viral ini, yaitu Persebaya dengan Arema. Dan itu menelan banyak korban. Apa kaitan dengan kisah yang saya ingat ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari didatangi oleh seorang pemuda. Pemuda ini berkata kepada Rasulullah, "Ausini ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, berwasiatlah kepada aku. Maka ia waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sima tabi'na fi bari makkah la taghdab. Pemuda ini senantiasa meminta wasiat kepada Rasulullah, "Ausini, ausini, ausini ya Rasulullah." Kata lu nafak kuling ironang ya kalau le maka ausini, ausini, ausini ya Rasulullah. Berwasiatlah kepada aku ya Rasulullah. Tapi jawaban Rasulullah tetap sama. La taghdab walakal jannah. Aja memacai. Ya kau memacai surga tawam. Jangan kau marah. Dan bagimu syurga. Maka pemuda ini mungkin merasa tidak puas dengan wasiat atau nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada pemuda ini. Ya, mungkin maksudnya pemuda ini meminta wasiat yang besar menurut dia. Tapi ternyata Rasulullah SAW memberikan la taghdab walakal jannah. Jangan kau marah dan bagimu syurga. Ini wasiat terbesar Rasulullah SAW kepada pemuda ini. Nah, ternyata saudara memuliakan Allah. Kalau kita berbicara tentang amarah ini, maka inilah yang menyebabkan terjadinya tragedi di lapangan bola ini. Sehingga menelan ratusan jiwa. La haula wala quwata illa billah. Bukankah semua itu terjadi, wahai saudaraku, karena amarah yang tidak terbendung? Makanya kenapa Rasulullah berwasiat 3 kali, la taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Jangan kau marah. Kalau kau mampu menahan amarahmu, walakal jannah, bagimu syurga. Karena ternyata luar biasa pengaruh amarah di dalam kehidupan kita. Ketika amarah lebih besar daripada akal sehat kita, daripada kita berpikir, maka kekacauan akan terjadi di mana-mana. Maka akan terdapat musibah besar di dalam kehidupan kita. Kenapa? Tidak mampunya kita menahan amarah kita. Kalau kita melihat seakan-akan bola ini lebih berharga daripada nyawa seseorang. La haula wala quwata illa billah.
Padahal berapapun nilai bola ini tidak akan mampu ditukar oleh nilai nyawa. Nilai satu nyawa umat-umat yang beriman. Orang-orang yang beriman. Bukankah disampaikan di dalam sebuah riwayat bahwa satu jiwa orang mukmin yang dihilangkan itu sama dengan membunuh 1000 jiwa orang mukmin. Satu saja jiwa orang yang beriman kepada Allah kita hilangkan nyawanya, itu sama dengan menghilangkan 1000 nyawa orang-orang yang beriman. Maka, wahai saudaraku, ketika penyesalan itu belum datang, maka cegahlah penyesalan itu. Di dalam istilah kita, mencegah lebih baik daripada mengobati. Saudara akan dimuliakan Allah. Karena ketika penyesalan itu datang, seakan-akan tidak berguna bagi apa yang telah berlaku. Saman nadena kiguna yaku isasani alai magi, namo maga bateta isas aleta di itu nablendi sunyawana tahu. Bagaimanapun kita menyesal kepada Allah, ya Rabb, aku telah melakukan kesalahan ya Allah. Maafkan hamba ya Allah. Betul. Apabila penyesalan kita kepada Allah betul-betul ikhlas tulus dari hati kita dan betul-betul kembali kepada Allah, taubat kepada Allah, insya Allah Allah akan terima. Tapi apakah itu bisa mengembalikan jiwa-jiwa saudara kita yang telah lenyap gara-gara perkara sepele? Hanya perkara-perkara dunia. Hanya perkara-perkara sepak bola. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai bola lebih berharga daripada nyawa saudara kita. Jangan. Coba lihat saudara-saudara kita, orang-orang yang beriman di sekeliling kita. Mereka sayang sama kita. Kita pun sayang sama mereka. Maka jangan karena persoalan dunia menyebabkan nyawa saudara kita hilang. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, barangkali saya merasa bahwa ada kaitan antara kisah Rasulullah SAW ini yang menyampaikan kepada seorang pemuda, la taghdab walakal jannah. Jangan kau marah dan bagimu adalah syurga. Nah, sebab memang yiku yulit tahangiro cha insyaallah. Idi ina tau manyamak kinin nawa, idi ina tau bahagia rilino makoto porsyumdina fangala ta'ala. Apa yakko de malam maklay tahangiro cha insyaallah mega tau poji. Ita nigare disideppe bola tarilala kampota ye kutuli ifoji mace ko paratar rupa tau de tu namega tau melo si bawa ya de namega tau melo si bawaki ye ko magai ye ko deru letta giro ce e tuli mace mani bawang siruntuk tanggota ta siruntuk tabali bola ta tuli mace ta ya peluruang ai de nameta na salemana kita wi ya. Maka dari itulah wasiat tertinggi dari Rasulullah SAW kepada pemuda ini. La taghdab walakal jannah. Ya nasaba yiku maca kita hangiro ce insyaallah idina apa? Ulawan natawwe. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik sehingga insyaallah kita bisa menjadikan sebuah pelajaran di dalam kehidupan kita. Ingat saudara akan melakukan Allah. Tidak ada yang lebih berharga di dunia ini daripada jiwa-jiwa saudara kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa dalam istiqomah dalam menyampaikan kebenaran-kebenaran dan melaksanakan kebaikan-kebaikan di muka bumi ini. Saudara akan melakukan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang saya sampaikan, mohon maaf atas segala kesalahan, kekhilafan di dalam penyampaian saya. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni kita semua, senantiasa memberikan berkah dan rahmat kepada kita semua, sehingga insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.